apa yang harus kita benahi dalam hidup. Ya, setidaknya mungkin kalaupun kita tidak bisa meminimalisir kualitas atau kuantitas dari jam tidur kita, mungkin PR kita adalah memperbaiki kualitas dari tidur kita itu sendiri, baik dari segi kesehatan maupun juga dari segi perspektif agamanya. Ya, mungkin juga bagian dari hal-hal yang harus kita kembangkan dalam seumur hidup kita, insya Allah. Nah, kemudian juga kita bicara mengenai manajemen waktu. Waktu itu saya rumuskan di sini adalah waktu yang kemudian juga saya garis bawahi untuk kemudian juga misi plus target. Jadi setidaknya acuan pertama kita adalah waktu, kemudian di bawahnya yang harus kita lakukan adalah misi dan kemudian juga target-target apa yang ingin kita selesaikan. Kemarin semua dari teman-teman ini menuliskan yang namanya impian dan kemudian juga apa yang bernilai. Rata-rata sekali lagi menuliskan tentang keluarga. Saya tekankan sekali lagi, apapun yang menjadi impian kita, saya aminkan itu, kita semua aminkan bahwa semua pasti ada niat baik di dalamnya. Tapi saya yakin juga hal-hal yang sifatnya kewajiban itu tampaknya berbeda dengan impian, ya. Ketika impian kalian itu lebih kepada fokus kepada membahagiakan keluarga dan lain sebagainya, sebenarnya itu bagian dari kewajiban kita. Terlepas itu masuk impian kita atau tidak, itu bagian dari kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai sesama muslim, sebagai manusia, sebagai makhluk sosial yang memang juga hidup dalam kondisi hari ini. Nah, tahap pengembangan jati diri hijrah sampai dengan 53 sampai usia 61 tahun hingga kita ketahui ada Fathu Mekah, begitu ya. Aktivitas kecerdasan, peran, kebiasaan, ini juga saya tuliskan, boleh nanti lihat di materinya. Pendelegasian, regenerasi, intellectual quotient atau kecerdasan intelektual, ya. Peranan itu master, kebiasaan independence. Ini lebih kepada rumusan-rumusan yang bisa kita lakukan. Kita lanjutkan saja kepada cerita-cerita yang mungkin saya selipkan di bagian materinya. Saya boleh bacakan. Rasulullah SAW 13 tahun berdakwah periode Mekah yang memang cukup banyak mendapatkan respon, baik itu respon positif ataupun respon negatif, yang 90%-nya ditentukan oleh ketekunan. Berkaca lagi dengan Indonesia yang kemudian juga begitu lama dijajah oleh bangsa Jepang, kemudian juga Perancis dan Inggris, begitu ya, dan banyak sekali negara-negara yang kemudian juga ingin mencuri dari apa yang menjadi sumber daya, baik itu manusia ataupun alamnya yang dimiliki oleh negara kita. Kalau bayangkan saja kalau para pejuang kita menyerah dalam kondisi yang memang hanya hitungan bulan atau tahun, begitu ya, maka yang terjadi adalah kita dikenal sebagai bangsa yang kalah. Namun dengan kukuhnya para pejuang kita, para ulama kita, baik itu berdasarkan dari aksinya, dari doanya, dari perjuangannya, dari tumpah darah dan lain sebagainya, sehingga kita hari ini dapat merasakan yang namanya kemerdekaan Indonesia yang kita kenal dengan istilah kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945, dan itu berdasarkan dan berdasarkan tahapan-tahapan yang kemudian juga panjang sekali dan konsisten, sehingga ini yang bisa dikategorikan dengan ketekunan. Ya, kemudian juga ada berbagai macam hal-hal yang kemudian juga dilakukan, begitu ya. Nah, kemudian ini berdasarkan dari sejarah. Abu Amr bin Ala al-Basri, tabi'in, boleh dikoreksi kalau saya salah, meninggal usia di 74 tahun. Buku yang ditulisnya memenuhi rumahnya hingga hampir mencapai atap, yang kemudian juga kalau bayangkan saja kalau para ulama, para imam-imam besar dulu, para keturunan-keturunan aulia Allah,
keturunan para anbiya itu tidak mencatatkan atau merumuskan dari ilmu-ilmu yang hari ini kita dapatkan, saya yakin juga cukup berdampak terhadap pengembangan pada kondisi hari ini. Karena saya yakin ilmu yang dicatat itu lebih mudah dipahami dan dimengerti ketika kita tidak perlu dibandingkan hanya berdasarkan dari ingatan atau dari pemahaman kita sesaat, begitu. Banyak dari pertanyaan yang kemudian dijelaskan di sini, bagaimana agar caranya tekun jaga keikhlasan. Keikhlasan ini dalam perspektif agama Islam itu ada 3 yang mungkin kita kenal juga di berbagai tengah ceramah dan lain sebagainya. Keikhlasan yang pertama, mungkin kita masih mengharapkan yang namanya pujian dari orang-orang, pujian dari sekitar atau lingkungan. Yang tahapan kedua itu kita biasanya ikhlas, tapi dalam kategori masih menunjukkan rasa ingin mendapatkan timbal balik dari apa yang kita lakukan. Misalkan kita melakukan suatu amalan atau suatu kajian atau suatu langkah yang kita lakukan, tapi masih berharap terhadap orientasi tertentu, misalkan pahala, kemudian juga keberkahan dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari keikhlasan yang ada di tingkat kedua. Di kelas tingkat pertama itu adalah tidak ada apapun yang diharapkannya kecuali dari keridhaan Allah semata atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini bagian dari ikhlas yang memang masih sama-sama kita menuju ke dalamnya. Memang cukup berat, apalagi dengan hadirnya sosial media hari ini yang tampaknya hidup seseorang itu begitu sempurna, sehingga ini tertanam di dalam diri kita dan banyak sekali muncul perasaan-perasaan perbandingan diri kita dengan diri orang lain, sehingga itu yang sebenarnya menjadi toksik sosial media yang sebenarnya. Kemudian juga yakini Anda sudah tertinggal dari segi keilmuan dari karena gini teman-teman, masalahnya bagi mereka yang memiliki ilmu itu muncul atau lahirnya ego ilmu. Ketika kita biasanya menguasai satu ilmu atau beberapa ilmu, untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru biasanya kita cukup menutup diri, sehingga ini berdampak pada lahirnya ego ilmu. Ego ilmu suatu kondisi yang dimana kita merasa kita sudah mengetahui, jadi tidak ada lagi hal-hal yang perlu kita ketahui. Nah, ini yang biasanya juga menjadi bagian dari penyakit-penyakit yang bisa dibilang mengganggu dalam kehidupan kita. Visualisasi tujuan, hidupkan alarm pikiran Anda, ceritakan keinginan Anda seperti yang kemarin kalian ceritakan dalam Google Classroom. Saya sangat mengapresiasi, terima kasih teman-teman. Mungkin kalau saya bacakan ini terlalu banyak karena total kalian, dan di semester ini saya cukup banyak, hampir 300 orang mahasiswa, jadi cukup sulit untuk bisa lebih dalam kondisi hari ini begitu ya, yang bisa kita terus berjuang. Penutup dari apa yang disampaikan oleh Ahsan Al-Banna, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga pemahaman kalian bisa berkembang, dan kalaupun ada pertanyaan silakan kalian tanyakan, baik itu nanti di komentar ataupun juga di Google Classroom. Nanti kita sepakati sama-sama, karena pembuatan video ini masih belum kalian ketahui, dan saya harapkan ini juga bisa meminimalisir kalian untuk bisa menerima suatu ilmu, karena banyak dari kalian yang mengeluhkan lebih dapat memahami ilmu pada saat perkuliahan secara langsung dibandingkan dengan perkuliahan online. Hikmahnya teman-teman, pada saat pandemi ini sudah selesai, pada saat wabah ini sudah selesai, lebih hargailah pada saat kalian berkuliah secara langsung, karena dengan kondisi seperti ini kalian langsung merasakan bahwa betapa sulitnya ilmu itu kalau kalian kemudian tidak hadir atau meremehkan yang namanya absensi atau yang namanya kondisi-kondisi kalian berkuliah secara baik, sehingga
hasanah ilmunya itu sendiri juga cukup sulit untuk didapatkan. Hasan al-Banna menuliskan banyak sekali keindahan-keindahan dan kalimat-kalimat indahnya. Salah satunya saya bacakan adalah, akulah petualang yang mencari kebenaran, akulah manusia yang mencari makna dan hakikat kemanusiaan di tengah manusia. Akulah patriot yang berjuang menegakkan kehormatan, kebebasan, ketenangan, dan kehidupan yang baik bagi tanah air di wadah naungan Islam yang hanif. Akulah lelaki bebas yang telah mengetahui rahasia wujudnya. Maka ia pun berseru, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam yang tiada sekutu baginya. Kepada yang demikian itulah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Inilah aku, dan kamu sendiri siapa? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga pandemi ini kita harapkan segera berakhir, dan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, semua dalam keadaan berkah, dan semua tidak ada kekurangan satupun. Insya Allah kita semua diberikan keberkahan dan keselamatan. Akhirnya, saya Gusti Muhammad Hermawan, merupakan tenaga pendidik dari Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.